3 burung puyuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cringe. Pertama-tama kenalin, nama gue Gian. Gue seorang mahasiswa dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Dan seperti yang udah kalian tonton barusan, itu adalah gambaran umum, ada sedikit tentang apa yang pengen gue bahas kali ini, yaitu apa itu maritim dan sedikit tentang kemaritiman Indonesia. Jadi itu yang pengen gue bahas, so let's check it out. Oke, pertama, definisi. Jadi, ini tip X, gue gak tahu. Jadi menurut KBBI, maritim itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan laut atau pelayaran. Kurang lebih kayak gitulah. Jadi kenapa Indonesia bisa disebut negara maritim? Karena Indonesia yaitu sebuah negara dengan luas 1.905 km persegi, 2/3-nya adalah perairan yang memisahkan pulau-pulau yang ada di Indonesia. So that's why kenapa Indonesia disebut negara maritim, karena memiliki perairan yang sangat luas. Yang kedua adalah potensi. Jadi potensi apa aja sih yang Indonesia punya dengan memiliki perairan yang luas ini? Pertama, yaitu sumber daya alam yang sangat melimpah. Kenapa bisa dibilang melimpah? Pertama, kita tahu kalau Indonesia adalah negara tropis dengan tingkat biodiversitas yang tinggi. Oleh karena itu bisa kita simpulin nih, baik sumber daya alam hayati atau non-hayati, biotik ataupun non-abiotik, itu sangat melimpah di Indonesia. Oleh karena itu ini adalah potensi yang harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Yang kedua adalah letak Indonesia yang geostrategis. Pasti kita udah denger nih dulu mungkin waktu SD pas pelajaran IPS, kalau Indonesia itu diapit oleh 2 benua dan 2 samudera. And for your information, kalau 90% perdagangan di dunia itu dilakukan melalui perairan. Dan 40% diantaranya melalui perairan Indonesia. Oleh karena itu, ini adalah potensi yang harus dimanfaatkan oleh kita semua. Tapi sayang banget nih, karena potensi-potensi tadi itu belum termanfaatkan secara optimal oleh kita. Karena dalam memanfaatkan potensi-potensi tadi, kita perlu menyiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus membangun mindset nih untuk memanfaatkan apa yang menjadi aset negara kita, yaitu lautan yang luas. Dan yang kedua adalah kita butuh inovasi di bidang teknologi, khususnya perkapalan. Kenapa perkapalan? Karena kita ambil contoh sederhana nih, yaitu nelayan Indonesia. Bisa kita lihat sendiri kalau nelayan-nelayan di Indonesia itu nggak sedikit dari mereka yang masih melaut menggunakan kapal-kapal konvensional, sehingga produktivitas mereka akan kalah sama nelayan-nelayan dari negara maju. Kan bisa tuh nanti akan dibuat kapal nelayan dengan teknologi canggih dengan harga yang relatif lebih murah, sehingga produktivitas nelayan akan naik dan kesejahteraan mereka pun akan meningkat. Atau dibuat kapal kargo dengan daya angkut yang jauh lebih banyak dan kecepatan yang lebih cepat gitu, sehingga distribusi barang baik impor ataupun ekspor bisa berjalan jauh lebih lancar. Jadi intinya gini, Indonesia tuh butuh banget nih orang-orang yang ingin berkontribusi jauh lebih banyak gitu di bidang kemaritiman Indonesia, untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, untuk mewujudkan Indonesia yang kaya dan sejahtera. Mungkin itu aja yang bisa gue sampein. Gue minta maaf kalau banyak banget salah, banyak banget kelibet dari cara gue nyampein. Tapi semoga apa yang gue sampein tadi itu bisa bermanfaat dan ngasih referensi buat kalian semua. Feel free buat ngasih komentar dan masukan atau kritikan di bawah. Makasih banget buat yang udah nonton sampai sekarang. So that's all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.